Halo semua, pernahkah kalian penasaran bagaimana para ilmuwan bisa mengintip ke dalam suatu material dan mengetahui susunan atomnya? Jawabannya ialah dengan X-ray diffraction atau yang disingkat dengan XRD. Nah, teknologi ini berawal dari penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1912, fisikawan Max von Laue berhasil membuktikan bahwa sinar X dapat mendisfraksi struktur kristal, sebuah penemuan besar yang dianugerahi hadiah Nobel Fisika. Selanjutnya ialah prinsip dasar sinar X dan fenomena diffraksi. Nah, secara dasar, sinar X ialah gelombang elektromagnetik berenergi tinggi dengan panjang gelombang yang sangat pendek, yaitu sekitar 0,5 hingga 2,5 angstrom. Ukuran ini hampir sama dengan jarak antar atom di dalam sebuah kristal. Ketika sinar X ditembakkan ke material kristalin, atom-atom di dalamnya ini akan menghamburkan kembali berkas sinar tersebut. Berkas sinar yang memiliki fase yang sama akan saling menguatkan, menciptakan fenomena interferensi konstruktif yang kita sebut sebagai berkas difraksi. Agar berkas difraksi ini dapat terbentuk, ada satu aturan hukum yang harus dipenuhi, yaitu hukum Bragg. Secara sistematis, hukum Bragg dirumuskan sebagai N lambda sama dengan 2D sin theta, di mana N merupakan orde difraksi, lambda merupakan panjang sinar gelombang X yang digunakan, D merupakan jarak antar bidang atau kisi atom, dan theta merupakan sudut difraksi. Melalui hukum ini, kita akan tahu bahwa puncak difraksi hanya akan muncul pada sudut-sudut spesifik yang mencerminkan karakteristik jarak salah satuan atom pada sampel tersebut. Setelah itu ada komponen alat dan proses pengujian. Di dalam alat difraktometer ada sumber X dan sampel bubuk. Untuk melakukan pengujian ini, alat difraktometer modern menggunakan 3 komponen utama, sumber sinar X, dan setelah itu ada material uji atau spesimen dan detektor. Nah, sinar X dibangkitkan dari elektron berkecepatan tinggi yang menumpuk target logam anoda di dalam vakum. Sinar ini diarahkan menuju sampel biasanya berupa bubuk halus agar orientasi kristalnya acak. Saat sampel ditembak, detektor akan bergerak memutar dengan kecepatan konstan untuk menangkap dan merekam intensitas berkas yang berhasil didifraksikan. Baik, selanjutnya ada pengaplikasian XRD di dunia material dengan contoh visual pada grafik difraktogram dengan puncak-puncak yang tajam yang disusul oleh footage laboratorium material ataupun industri. Lalu, apa saja sih aplikasinya? Pada grafik hasil XRD sendiri, ataupun yang bisa disebut dengan difraktogram, bekerja layaknya sidik jari material yang sangatlah unik. Teknik ini sangat penting untuk mengidentifikasikan adanya fase kristalin dalam benda ataupun serbuk. Lalu, menganalisis sifat struktur seperti ukuran butir, orientasi kristal, dan cacat pada gizi, serta menganalisis tegangan atau stress analysis pada bahan polikristalin. Kini, XRD sendiri telah menjadi pilar utama dalam penelitian material baru, geologi, farmasi, hingga penilaian mutu industri manufaktur. Sekian penjelasan mengenai XRD dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.